Selamat datang di Love Story Channel, episode 5. Setelah masuk ke dalam masjid, Ustazah Sinta yang sudah menunggu kedatangan Mia langsung menyodorkan seperangkat mukena putih. Dengan bergemetar, Mia mengambil mukena itu. Sekali lagi, matanya berlinang. Dia begitu terharu melihat suasana masjid yang kala itu begitu syahdu, dengan bunyian-bunyian salawat yang menggema di seluruh ruangan. Lalu Mia mengenakan mukena putih yang begitu bersih dan wangi. Berkali-kali Mia mencium aroma harumnya. Ustazah Sinta begitu bahagia menatap Mia yang mengenakan mukena itu. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam barisan saf sholat subuh dan mulai bersalawat. Beberapa menit kemudian iqomah berkumandang, lagi-lagi oleh suara laki-laki dari rekaman radio. Setelah iqomah selesai, Ustazah Sinta lalu memimpin jamaah sholat subuh, sedangkan Ustazah Ima mengambil saf persis di sebelah Mia. Sholat itu terasa begitu khusyuk bagi Mia. Sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat lebih banyak daripada sholat seorang diri. Hal itu benar-benar ia rasakan, padahal hanya 2 rakaat saja. Namun rasanya seperti sudah membayar lunas semua perjuangan Mia. Ya, bukanlah hutang orang tua yang paling memberatkan, tetapi seluruh dosa Mia yang ia tanggung selama ini. Mia sungguh memikirkan dosa yang ia lakukan, tapi mau bagaimana lagi, semua sudah terlanjur. Setelah sholat subuh selesai, Ustazah Sinta lalu memberikan pengumuman di hadapan seluruh santriwati dan Ustazah Ima. Ia memperkenalkan Mia. Mia begitu malu ketika seluruh santriwati tersenyum menyapanya. Ia merasa berbeda kasta dengan mereka yang begitu suci. Tetapi ketika beberapa santriwati menghampiri Mia dan mengajaknya berkenalan, barulah ia merasa kehangatan yang diberikan oleh teman-teman barunya itu. Jamaah sholat subuh itu akhirnya membubarkan diri dan keluar dari masjid. Di halaman masjid, Mirna yang dari tadi menunggu di dalam mobil langsung keluar begitu melihat segerombolan orang keluar dari masjid. Ia kemudian mengambil koper milik Mia yang berada di kursi belakang. Melihat sahabatnya itu sudah menyiapkan kopernya, Mia langsung pergi menghampiri Mirna. "Gimana? Betah?" tanya Mirna. "Sejauh ini betah, orangnya baik-baik nak." "Syukur deh, dah ya, gue pulang dulu. Nih, koper lu." "Langsung sekarang? Nggak mau nginep dulu?" "Enggak ah, males, entar gue jadi alim dong," tawa Mirna. "Mbak Mirna, nggak menginap dulu kah?" Tiba-tiba Ustazah Sinta datang dari belakang. Mia lalu ikut dalam obrolan mereka berdua. Enggak mbak, Ustazah, enggak Ustazah, makasih, hehe," jawab Mirna kikuk. "Oh ya, sudah kalau begitu." Mirna lalu membuka pintu mobilnya, namun belum sampai kakinya melangkah masuk ke dalam mobil, Mia langsung memeluknya. "Thanks ya nak, makasih banget, makasih buat semuanya," ucap Mia sambil menangis. "Kalau nggak ada Mirna, mungkin aku nggak akan bisa seperti ini. Makasih ya nak buat semua bantuan, support, dan semuanya." Mirna dengan mata yang berkaca-kaca langsung membalas pelukan sahabat baiknya itu. "Lebay loh, ya, lebay. Gue nggak mau nangis jadi nangis gini gara-gara elu," bentaknya sambil terisak. Kedua sahabat itu kemudian berpelukan begitu erat, disaksikan oleh Ustazah Sinta dan beberapa santri. "Ustazah, tolong Mia diajak masuk," teriak Ustazah Ima dari kejauhan. Nampaknya Ustazah gemuk ini sudah lebih dulu meninggalkan masjid lalu berbalik karena Mia tidak kunjung masuk ke dalam pondok pesantren. Mendengar seruan Ustazah Ima itu, Mia lalu melepaskan pelukannya. Mirna tersenyum kecut dan melotot sinis ke arah Ustazah Ima, karena seolah ia sedang diusir. Ustazah Sinta lalu tersenyum dan menyelami Mirna. Sepertinya ia paham bagaimana kekesalan Mirna. Kemudian Mirna masuk ke dalam mobil, namun sebelum ia pergi, Mirna membuka kembali kaca mobilnya dan menoleh ke arah Mia dan Ustazah Sinta. "Nanti gua main-main ya kalau libur, ngajak Pak Hendra juga, boleh kan Ustazah?" "Hush," desis Mia. "Kalau Mbak Mirna saja boleh," ucap Ustazah Sinta sambil tersenyum, mengisyaratkan bahwa hanya perempuan yang bisa masuk ke lingkungan pondok pesantren ini. "Ah, nggak asik nih Ustazah." "Mirna bentak Mia begitu malu.
Namun Ustazah Sinta begitu baik, ia justru tertawa mendengar sindiran dari Mirna itu. Mirna lalu melajukan mobilnya dan pergi berlalu. Setelah mobil Mirna sudah tidak terlihat lagi, Ustazah Sinta lalu mengajak Mia masuk ke dalam pondok. Sambil menggeret tas kopernya, Mia mengikuti Ustazah Sinta masuk ke dalam lapangan pondok pesantren. Sepertinya Ustazah Ima sudah tidak ada di tempatnya berdiri tadi, mungkin ia sudah masuk duluan. Begitu menginjakkan kaki di lapangan tanah di tengah-tengah pohon itu, Mia langsung disuguhkan pemandangan gedung 3 lantai di kanan dan kirinya. Gedung itu bercat hijau, kesannya seperti bangunan sekolah dasar. Terlihat lampu penerangan yang menyala di kamar-kamar yang ada di setiap lantai, membuat suasana saat itu cukup terang, meski masih subuh. Berbeda dengan di lapangan luas tadi, di sini jauh lebih terang. Di hadapan Mia berdiri sebuah pohon besar tinggi menjulang. Daun-daunnya begitu lebat, seolah memberikan keteduhan pada bangku-bangku panjang di bawahnya. Pohon besar yang berada persis di tengah lapangan itu melengkapi keindahan dan kemegahan pondok pesantren ini. Karena terus melamun melihat pemandangan pondok, Mia sampai-sampai digandeng oleh Ustazah Sinta menuju ke bangunan di belakang pohon besar itu. Bangunan pondok ketiga itu ukurannya lebih besar daripada yang lain dan juga memiliki 3 lantai. Namun lampu di lantai 2 dan 3 tidak dinyalakan, sehingga suasana terasa sedikit gelap. Cahaya lampu dari bangunan lain pun terhalang oleh pohon besar di tengah lapangan. Namun di lantai 1, cahaya memancar begitu terang dari 2 buah pintu kayu besar yang terbuka lebar. Pintu kayu itu mengarah ke sebuah ruangan besar. Lantai 1 bangunan pondok yang berada di tengah itu seluruhnya adalah aula. Setelah membantu Mia meletakkan koper di samping pintu kayu besar, Ustazah Sinta lalu mengajaknya masuk ke dalam aula. Di sana ada 3 orang ustazah yang sudah menanti Mia. Ketiga orang itu mengenakan kerudung dan baju serba hitam, persis seperti ustazah Ane yang tersenyum pada Mia sebelum sholat subuh tadi. Jantung Mia berdebar-debar. Ketenangannya kini berubah kembali menjadi takut melihat ketiga ustazah itu. Salah satu dari 3 ustazah itu adalah Ustazah Ima. Ia sepertinya berganti kerudung dan baju hitam. Sedangkan kedua orang lainnya, Mia tidak mengenalinya. Sepertinya Ustazah Ane itu bukan salah satu dari mereka. Dengan masih mengenakan mukena masjid, Mia didudukkan di tengah-tengah ketiga orang ustazah itu. Ustazah Ima duduk di hadapan Mia, sedangkan 2 ustazah lainnya berada di kanan dan kirinya. Ustazah Sinta kemudian mengambil posisi persis di belakang Mia. Sekarang Mia seperti dikepung dari semua arah. Meski jarak duduk mereka semua berjauhan, meski hanya 5 orang saja yang ada di aula sebesar itu, rasanya Mia seperti ditatap oleh ribuan pasang mata. Ia gugup sejadi-jadinya. Ketiga ustazah yang menghadap Mia itu terlihat tenang dan santai. Bahkan Ustazah Ima terlihat bercakap-cakap ringan dengan ustazah yang berada di kiri Mia. Namun ketika Ustazah Sinta memberikan aba-aba pada mereka, wajah Ustazah Ima berubah sedikit serius. "Baiklah, kita mulai saja, Nah Sinta," ucap Ustazah Ima. Mia menelan ludahnya bertanda ia saat ini begitu gugup. "Mau diapakan aku?" gumamnya dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustazah Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga ustazah itu menjawab salam dari Ustazah Sinta. Begitu juga Mia, meski ia menjawabnya dengan sedikit kaku. "Mari kita mulai penerimaan santriwati baru hari ini," lanjut Ustazah Sinta. "Nah Mia, perkenalkan, ini Ustazah Ulun," menunjuk ustazah di kanan Mia, dan Ustazah Roma menunjuk ustazah di kiri Mia. "Kami bertiga adalah ustazah pengurus dari pondok pesantren ini. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan doa dari Nyi Wati, kami menerima Nak Mia untuk menempuh pendidikan agama di sini." Mia menatap satu persatu ustazah itu. Ustazah Ulun adalah yang paling kurus dari mereka bertiga. Badannya pun juga kecil. Ustazah Ulun nampak tersenyum ramah pada Mia, berbeda dengan Ustazah Roma yang tatapannya tajam melotot. Wajahnya yang judes dengan banyak keriput, sepertinya ia yang paling tua. "Alhamdulillah ya Allah," ucap syukur dari Ustazah Sinta. "Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Nyi Wati," sahut Ustazah Ima dan Ustazah Roma. Mia sedikit bingung, namun kemudian ia ikut mengucapkan hamdalah beriringan dengan Ustazah Ima. Dari awal sebenarnya Mia sudah heran, sebenarnya siapa itu Nyi Wati? Kenapa ustazah-ustazah di sini selalu menyebut-nyebut namanya?
Mia sedikit paham bahwa Nyiwati itu sepertinya adalah pemilik pondok pesantren ini. Namun tidak seharusnya namanya selalu disebut-sebut seolah seperti orang yang disembah. Ustazah Sinta kemudian memulai berdoa, diikuti oleh ketiga ustazah berpakaian hitam itu. Doa yang dipanjatkan adalah bacaan-bacaan Al-Quran yang sering dikumandangkan di masjid-masjid. Doa memohon ampun, doa sapu jagat, dan ditutup dengan bacaan Al-Fatihah. Mia mengikuti dengan khusyuk doa-doa yang diucapkan Ustazah Sinta, meski dalam hatinya masih ada rasa takut. Di pojok ruangan aula luas itu terdapat sebuah tangga kayu yang menuju ke lantai 2. Tentu tangga itu mengarah ke ruangan yang gelap. Karena lampu lantai 2 tidak dinyalakan, Ustazah Ima lalu menunjuk ke arah tangga itu. Nah, yang terakhir, Nak Mia naik ke atas, temui Ustazah Nyiwati untuk minta restu dari beliau. Bersambung.